Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang proses penilaian yang ada di STS Syarif Muhammad Raha. Hal ini perlu saya jelaskan karena ada beberapa mahasiswa yang kemungkinan merasa diperlakukan tidak adil terhadap penilaian yang ada, sehingga mempertanyakan sesungguhnya apanyakah yang dinilai dari mahasiswa oleh dosen itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita jelaskan satu per satu. Jadi, penilaian di STS Kontra itu adalah berbasis nilai proses ya. Proses apa saja yang perlu dilalui oleh mahasiswa? Ya, di sini ada kurang lebih beberapa item ini indikator penilaian. A, A, A yang ini maksudnya A itu volume kehadiran ya. Tentunya volume kehadiran itu berbeda yang datang terus dengan yang tidak datang. T1 ya, jadi ada nilai tugas ini T1 sampai T3 ya. Nilai T1 itu apa? T1 itu adalah nilai konversi volume kehadiran. Jadi kalau 16 kali kehadirannya maka nilai T1-nya tugas satunya itu 100. Kalau kehadirannya hanya 9 kali atau hanya 10 kali, maka nilai T1-nya itu atau tugas satunya itu adalah 62. Jadi hadir itu adalah bagian dari tugas mahasiswa dan tetap ada nilainya. T2 itu nilai tugas makalah atau proyek tertentu atau tugas tertentu. T2 ini. T2 itu tugas nilai ya, tugas makalah biasanya kebanyakan tugas makalah. Kemudian T3 itu nilai persentase makalah. Ya. Jadi akan beda kemungkinan mesin satu kelompok, tapi pada saat buat makalah dia tidak berpartisipasi, ya tidak hadir di tempat, juga tidak menyiapkan kopi misalnya bagi orang yang kerja tugas. Itu berarti pasti beda lah dengan nilainya yang aktif dalam pengerjaan makalah. Kemudian T3 itu nilai persentase, pasti berbeda-beda nilainya. Ada yang aktif menjawab, ada yang hadir tapi hanya duduk-duduk saja di depan. Nah, kemungkinan mungkin yang banyak menjawab pertanyaan itu poinnya 100, yang tidak menjawab sama sekali hanya dulu-dulu ya mungkin poinnya 50. RT itu adalah rata-rata tugas. Rata-rata tugas T1 sampai T3. Kemudian aduh, nanti kita lanjut lagi ya. Karena ada yang buka pintu, kita lanjut ke buka pintu baru kita lanjut jelaskan. Siapa itu? Ya, kita lanjut tadi sampai di M ya. M itu nilai ujian tengah semester. Oke. Kemudian S itu nilai ujian akhir semester. Iya. Maka ketika seseorang bisa datang kehadiran 0 sekali dan semuanya aktif, maka layak dapat nilai A. Iya. Salah satu misalnya item saja 0 nilainya, misalnya tidak pada saat persentase makalah tidak hadir, itu tentunya dapat nilai B. Bahkan dosen pun berhak untuk mengerorkan orang yang tidak datang pada saat persentase. Nah, iya, karena kebijakan umum di luar daripada rumus yang lahir di luar daripada rumus ini adalah ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh perguruan tinggi. Salah satu saja satu kotak kosong, maka dia tidak layak dirilis nilainya. Biasanya error atau walaupun misalnya di sini B sebenarnya, tapi karena masih kosong salah satu item, ini bisa saja dihitamkan oleh dosen tertentu. Ya, bisa dihitamkan dan dianggap belum keluar nilainya. Nah, bagi juga dosen tertentu, ya bisa saja dia tetap rilis, dapat nilai B dan lulus. Jadi ini tergantung prerogatif dosen, tapi secara institusi perguruan tinggi telah kita tetapkan bahwa rumus untuk mencari nilai akhir itu adalah RT kali 50% tambah M kali 25%, S kali 25%. RT itu rata-rata tugasnya dikali 50%,
kemudian M itu adalah nilai ujian tengah semester dikali 25%, kemudian ditambahkan dengan S-nya itu nilai ujian akhir semester dikali 25%, maka keluarlah nilai A atau B atau juga kemungkinan C atau bahkan error. Jadi ini sudah disetting. Ini dari angka ini, nilai angka ini, ya ini G, ya R1, RT G13, sel G13 dikali 50/100 ditambah dengan M, ya ditambah dengan, ya ditambah dengan ditambah dengan M H13 kali 25/100 ditambah dengan S atau I13 kali 25/100. Begitulah rumus mencari, kemudian menentukan. Ini bagi yang sudah belajar Applikom di semester 1 ini pasti tahu ini bagaimana mengkonversi dari nilai angka ke huruf. Ini rumusnya pakai if and atau bisa juga pakai lookup. Kemudian keterangan lulus juga pakai juga bisa if and atau lookup. Ya, saya kira seperti itulah mekanisme penilaian atau item-item yang dapat dinilai dari perkuliahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.